Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Membacakan materi kami akan mengatakan nilai kami dalam 1, 2, 3. Kelompok 1. Yes. Iya, tepuk tangan kawan yang lain. Puji syukur kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. To the utmost respect, the principal of MTSM from Panjang, to the most respect, the representatives also the council of teachers, and to my most gratitude, my friends who is right now respecting me and my friends. Without further ado, let us start our presentation for our project, Lembaga Keluarga. Pertama, makna lembaga keluarga yang akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Iya, bagus. Aga. Lembaga keluarga adalah suatu individu, Unit terkecil dari sebuah masyarakat. Dari satu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Iya. Yang melahirkan individu dengan berbagai kepribadian dalam masyarakat. Iya, pakai senyum Zaki. Iya, lanjut. Aga, silakan Zaki, mantap. Terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya. Iya, jangan pegang, santai. Selanjutnya, fungsi lembaga keluarga yang akan dijelaskan oleh Rehan dan Afif. Kepada Rehan dan Afif dipersilakan. Iya, Rehan dan Afif. Fungsi keluarga, silakan Bang. B. Fungsi lembaga keluarga. 1. Nggak usah pakai salam. Keluarga menjadi tempat pertama kali ditanamkannya nilai agama. 2. Fungsi cinta kasih. Keluarga sebagai tempat menyalurkan cinta dan kasih sayang. 3. Fungsi sosial. Fungsi sosial budaya. Keluarga menanamkan pola tingkah laku berhubungan dengan orang lain. Iya, bagus Han. Lanjut Fif. 4. Fungsi perlindungan. Keluarga sebagai tempat bernaung bagi seorang individu yang sedang memiliki masalah. 5. Fungsi pendidikan. Keluarga tempat pertama kalinya ditanamkan nilai-nilai kehidupan. Iya, mantap Afif. Lanjut Aga, siapa lagi? Terima kasih kepada Rehan dan Afif. Selanjutnya, peranan lembaga keluarga yang akan dijelaskan oleh Zaid dan Haris. Kepada Zaid dan Haris dipersilakan. Iya. C. Peranan keluarga. Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu supaya mendapat SDA dengan baik dan benar. Jika anggota keluarga telah memanfaatkan SDA dengan baik, maka akan tercapai hidup yang aman, tenang, dan tentram. Oke. Lembaga keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Anak dalam lingkup keluarga, anak dianjurkan untuk memanfaatkan SDA. Iya. Terima kasih kepada Zaid dan Haris. Jangan berakhirnya presentasi itu, kami akan membuka sesi pertanyaan. Mohon semua yang sedang menulis itu berhenti dulu dan memberi kami pertanyaan yang dapat kami jawab. Terima kasih. Iya, silakan. Yang bertanya dari tim lain. Ibu kasih kesempatan. Yang bertanya ada poin tersendiri ya sayang. Sesi pertama. Untuk sesi pertanyaan pertama, kami akan membuka 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Kaidah. Kepada Kaidah dipersilakan. Iya. Kepada siapa? Kaidah. Gaida. Iya boleh. Full suara sayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktunya telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Baiklah, saya akan bertanya, selain dari 5 fungsi lembaga keluarga ini, apakah ada fungsi lain lembaga keluarga? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Waalaikumsalam. Lanjut Aga. Saya lupa mengadakan, mohon beritahukan perwakilan kelompok Anda. Terima kasih. Iya, siapa lagi? Tunggu dulu, direkap pertanyaan dulu sayang. Pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh pendapatkan. Iya, Febriansyah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Contoh pemanfaatan SDA bagi lembaga keluarga adalah Iya. Apa contoh dari pemanfaatan apa SDA? contoh dari pemanfaatan SDA oleh lembaga keluarga? Iya, bagus sekali. Nanti kita lihat kan. Bagus, Bang Febriansyah. Pertanyaan ketiga mungkin agak. Terima kasih kepada Fasya untuk pertanyaan kedua. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan oleh Hanifah kepada Hanifah. Iya, Hanifah. Dipersilakan Hanifah. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Suara sayang, simak hargai kawana. Apakah anak yang memiliki masalah terhadap keluarganya memiliki fungsi perlindungan? Bagaimana fungsi perlindungan dalam keluarga jika anak yang memiliki masalah? Gitu ya? Oke, bagus kakak. Oke, silahkan kepada Aga. Direkap dulu, ada 3 pertanyaan. Kami akan mendiskusikan gitu ya. Yang pertama oleh Kaidah, yaitu apakah ada fungsi lain selain fungsi dari lembaga keluarga selain 5 yang disebutkan. Yang selanjutnya pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Fasya yaitu apa saja contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam lembaga keluarga. Dan yang ketiga pertanyaan oleh Hanifah. Iya, bagaimana fungsi keluarga kan ada perlindungan, proteksi. Bagaimana dengan anak yang bermasalah? Apakah fungsi perlindungan itu masih ada di sana? Kan itu maksudnya. Nah, oke, gitu ya. Oke, silakan buat lingkaran kecil diskusi. Siapa yang menjawab ini? Jawab ini. Nanti ibu bantu. Kembali. Aga. Jangan berakhirnya sesi pertanyaan itu, kami akan membuka sesi jawaban. Yang pertama, pertanyaan yang pertama yang akan jawab itu adalah pertanyaan dari Kaidah, yaitu apakah ada fungsi lembaga keluarga selain yang 5 disebut. Iya, mantap. Yang akan jawab oleh Afif dan Fahdi. Kepada Afif dan Fahdi dipersilakan. Iya, bagus moderator, dibagi kerja. Yang pertama ada afeksi yaitu kasih sayang, contohnya seperti ibu sayang pada anaknya. Yang kedua sosialisasi, cara berinteraksi, yaitu bagaimana cara berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Iya, mantap. Yang ketiga proteksi, perlindungan, contohnya seperti seorang ayah melindungi anaknya saat bermain. Iya, boleh. Keempat, religi, menanamkan nilai-nilai agama, contoh seperti mengajarkan doa, sholat, dan lain-lain. Iya, mantap. Lanjut, siapa lagi nyambung? Rehan. Gifari ya, Gifari. Ya, silakan. Apa fungsi yang lain Gifari? Yang kelima ada edukasi. Edukasi itu Pendidikan. memberikan pendidikan seperti ibu mengajarkan seorang anak belajar. Boleh. Atau ibu menyekolahkan anaknya di mana tingkatan sekolah apa saja? SD, SMP, SMA, kuliah. Iya, itu contoh. Apalagi bang, fungsi yang lain? Yang keenam regenerasi. Dengan menikah maka akan menghasilkan anak yang halal. Yang ketujuh Ekonomi. psikologi. Psikologi boleh. Itu membentuk kepribadian seperti ibu mengajarkan kepada anaknya tentang menjadi kepribadian yang baik. Iya. Yang terakhir ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan seperti ayah mencari nafkah untuk memberi perlengkapan untuk anaknya. Iya, bagus sekali Gifari. Lanjut soal yang kedua sayang. Kira-kira dulu lempar ke Gaida. Bagaimana saudara Gaida? Bagaimana Kaidah? Apakah pertanyaan kamu sudah berhasil dijawab? Iya. Insya Allah dengan jawaban yang seperti itu saya sudah mengerti tentang fungsi peranan keluarga. Iya, bagus sayang. Mantap. Pertanyaan dari Kaidah. Pertanyaan selanjutnya dari Fasya, yaitu adalah contoh pemanfaatan sumber daya dalam lembaga keluarga. Iya. Yang akan dijelaskan oleh Zaid. Kepada Zaid dipersilakan. Iya, Zaid, pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya Nggak usah apa-apa. Contohnya seorang bapak, dia itu bekerja sebagai petani, dan bapak tersebut pada saat musim panennya, bapak tersebut memanen hasil pertaniannya dan padi dan pertanian itu dijadikan beras dan ditumbuk menjadi tepung.
kasar ya. Iya kan ada jadi Dan telepon tersebut dibawa ke rumahnya dan istri dari bapak tersebut mengambil telepon tersebut untuk dijadikan gorengan, jualan dan makanan yang berbahan tepung untuk dijual kepada anaknya. Dan anak dari bapak tersebut yang menjual di kantin sekolah tempat dia sampai sekolah. Iya, berarti ada kegiatan apa nampak sayang? Kegiatan produksi yang dilakukan oleh bapak dan istrinya. Dan kegiatan distribusi serta distribusi yang dilakukan oleh anak dari bapak tersebut. Iya, berarti kalau dibeli oleh pembeli terjadi kegiatan konsumsi atau pelakunya konsumen. Iya, bagus Zaid. Lanjut, pertanyaannya siapa tadi tuh sayang? Dari Fasya. Terima kasih Fasya. kepada Zaid. Tanya Fasya, Febriansyah. Apakah jawaban itu sudah tepat bagi Anda? Iya, silakan Febriansyah. Alhamdulillah itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, bagus Febriansyah. Yang masih ke pertanyaan daripada Fasya. Pertanyaan ketiga yaitu apakah fungsi lembaga keluarga itu berpengaruh kepada anak permasalahan oleh Hanifah? Yang akan Iya. dijawab oleh Zaki, Faris dan Nihan. Iya, Zaki, tolong simak kawan Gifari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah bahwa permasalahan seorang anak dapat berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Rehan dan Haris. Iya, bagus Bang. Permasalahan anak ada dua faktor kata si Zaki ya, internal dan eksternal. Kalau internal siapa yang jelaskan sayang? Yang dari dalam keluarga siapa yang menjelaskan? Oke, Haris. Permasalahan internal atau di dalam keluarga, contohnya seperti seorang anak yang memiliki kedua orang tuanya telah berpisah. Yang kedua, salah satu dari antara orang tuanya telah meninggal. Solusi dari masalah di dalam keluarga tersebut adalah meningkatkan nilai-nilai sosialisasi. Iya, boleh. Berarti andil dari keluarga lainnya juga bagus, bisa diterima kira-kira itu. Haris, lanjut. Bagaimana kalau yang dari luar, Rehan? Selanjutnya ada permasalahan dari lingkungan luar. Permasalahan dari lingkungan luar disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya dan anaknya mencari perhatian dari dunia luar. Contohnya anak-anak geng motor dan anak pang yang tidak mau diatur dan mau hidup sendiri dan kurang perhatian dari orang tua. Iya. Solusinya bagaimana? Solusinya meningkatkan nilai-nilai religi dan memberikan perhatian kepada anaknya. Iya, atau kasih sayang. Kasih sayang yang mana tadi tuh, Bang? Si. Ya, Viv. Kasih sayang atau afeksi. Silakan Aga. Bagus, Rehan, Haris, Zaki. Lempar lagi kepada Hanifah. Terima kasih kepada Zaki, Haris dan Rehan. Apakah jawaban itu sudah cukup bagi Hanifah? Oke, gimana Hanifah? Iya, insya Allah kawannya paham. Silakan ditutup sayang. Terima kasih kepada Hanifah untuk pertanyaan yang ketiga itu. Dengan seberhasilnya sisi jawaban mengungkap juga presentasi kami untuk hari ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tanganlah kawannya yang semangat.